Pemirsa, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara diperlukan banyak pelaku-pelaku UMKM. Oleh karena itu, semangat kewirausahaan harus dilatih dan ditanamkan sejak dini kepada anak-anak agar mereka ke depan bisa menjadi pembuka lapangan kerja. Dikutip dari berbagai sumber, saat ini rasio kewirausahaan Indonesia di angka 3,47% dari total penduduk dan tergolong masih sedikit. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus mencetak banyak wirausahawan. Pendidikan kewirausahaan harus terus digalakkan untuk mencetak anak-anak yang memiliki sikap dan mental sebagai pebisnis dari sejak dini. Seperti yang telah dilakukan oleh SMP Dwi Jenderal Denpasar yang telah mendidik dan mempraktekkan langsung ilmu kewirausahaan dengan cara membuat bazar makanan dan minuman di mana anak-anak akan mempraktekkan ilmu kewirausahaan yang telah mereka terima untuk berlatih berbisnis. Bazar ini pun mendapat sambutan antusias para siswa, banyak dari mereka yang berinovasi dalam menjual produk makanan. Meskipun tidak bisa memasak, namun mereka memutar otak dengan membeli di tempat lain dan dijual kembali, dan selisihnya merupakan keuntungan dari setiap kelompok. Selain itu ada juga yang hobi memasak dan menjadikan hobi tersebut ladang berjualan. Masakannya pun mendapat respon positif para pembeli karena rasanya cukup lezat. Dari praktek latihan berjualan ini, harapannya para siswa memiliki keterampilan baru di bidang berbisnis yang ternyata sangat penting dan bisa menumbuhkan kepercayaan diri dalam hal berbisnis di masa depan. Dan tentunya membekali mereka dengan soft skill, cara berkomunikasi dengan pelanggan, cara mengelola bisnis dan keuangan, serta ilmu jalanan lainnya. Sejumlah siswa pun mengaku tertarik untuk menjadi pelaku UMKM di masa depan. Ada juga yang akan meneruskan usaha warung keluarga mereka. Perkenalkan, nama saya Aina dari SMP Dwi Jenderal Denpasar. Jadi saya membuat menu ini adalah karena menu ini tuh gampang dibuat dan juga menu ini tuh sangat praktis dan juga laris pastinya Pak. Dan ini juga sangat enak menunya karena di dalamnya itu ada beberapa topping seperti selada, ada halnya, ada dan lain sebagainya pokoknya Pak. Ini sebelumnya belajar atau gimana? Sebelumnya saya pernah jualan sama ibu saya di masa-masa COVID, jadi saya bisa ngerti cara pembuatannya gitu. Oke. Nanti harapannya dari kegiatan ini bisa berwirausaha ya? Iya, bisa berwirausaha. Jadi kita bisa mengenal gimana caranya berdagang dengan baik dan benar, dan juga gimana caranya melayani orang-orang yang sedang belanja di sini. Ini sebelumnya belajar kewirausahaan di mana aja? Saya belajarnya itu sebelum kelas SMP, waktu zaman COVID itu Pak, saya belajar sama ibu saya. Nanti rencananya akan buka usaha atau gimana? Kurang tahu sih Pak, tapi asumsinya pasti saya mau masuk usaha sendiri. Ide usahanya dari mana itu? Dari hobi buat ya karena suka aja. Kebetulan juga temanya gini tradisional. Apa aja yang dijual sekarang? Es gula susu, rujak dan berbagai aneka. Emang suka dengan dunia wirausaha ya? Iya. Nanti ke depan ada rencana mungkin buat bisnis begitu? Ada sih, tapi nggak tahu juga nanti kan pemikiran. Dari kegiatan ini ilmu apa yang bisa serap kira-kira? Jualan, berbisnis. Ide usahanya dari bapak saya. Emang seorang pedagang? Enggak, bapak saya suka masak. Hobi dia masak dari dulu. Oke. Ini apa aja yang dijual hari ini? Ini nasi bandung isi sate madung. Gimana respon pembeli? Respon pembeli gimana? Enak, tumnya enak, sate enak. Apalagi bandungnya, jos. Yang beli gimana, banyak? Banyak. Ini udah mau habis loh. Berapa banyak bawa? Ya 20 porsi lebih. Udah hampir habis ya? Ya, Untuk resep sendiri berarti dibuat oleh adik sendiri atau gimana? bapaknya. Hanya menjual di sini? Oke. Harapannya semua orang yang membeli ini bisa mencobakan masakan bapak saya. Walaupun tidak menjual masakannya di warung. Adik sendiri ke depan mungkin ada rencana untuk menjadi pedagang begitu? Ada bikinin warung untuk bapaknya. Oke. Di sini ada dipandu juga untuk belajar kewirausahaan? Ya. Ilmu kewirausahaan mungkin bisa menjadi salah satu ilmu yang sangat penting sebagai bekal di masa depan. Meskipun sangat jarang diajarkan di bangku kuliah, namun justru kewirausahaan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi
karena kewirausahaan akan membuka peluang kerja baru, merekrut tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Bagaimana siswa mengorganisasi atau mengatur supaya apa yang dia bisa hasilkan itu bisa bernilai ekonomi, ya. Jadi kewirausahaan yang muncul di sini. Nanti setelah mereka mengalami ini, maka proses-proses selanjutnya dalam mencari di lapangan pekerjaan atau di ini bisa lebih punya bekal, ya. Jadi sudah pernah dicoba, kemudian pernah dilaksanakan, maka bekal yang kami rasa cukup untuk berada di di kedepannya ini, di kehidupan kedepannya. Soft skill, jadi mereka punya, selain mereka nanti harus mencari pekerjaan, kan ada kemungkinan mereka untuk bisa menciptakan peluang kerja itu sendiri. Jadi mereka punya soft skill bahwa mereka punya sudah pernah pengalaman bagaimana cara sebenarnya mengatur, manajemen, organisasi sebuah usaha yang mungkin bisa akan mereka kembangkan lebih jauh. Pak, ini ide usahanya dari mana, Pak? Nah, ide usahanya ini itu dari anak-anak sendiri. Nah, karena anak-anak itu lebih melihat sebagai kebutuhan pangan, ya, itu seperti makanan minuman, jadi berpikirnya masih di situ, Pak. Kalau nanti kita sudah sampaikan, kalau nanti bisa berpikirnya yang lebih baik seperti jasa dan sebagainya, itu sudah kita berikan. Tetapi semasa anak-anak seperti ini, seusianya, itu masih pada kebutuhan pokok, yaitu seperti pangan, makanan, seperti itu. Melalui bazar makanan dan minuman ini, harapannya anak-anak bisa memiliki pola pikir untuk menjadi pengusaha di masa depan, tidak hanya terpaku menjadi karyawan atau PNS. Penanaman pola pikir zat ini diharapkan bisa betul-betul membangkitkan spirit kewirausahaan, menumbuhkan pelaku-pelaku UMKM yang bisa berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Ria Sebalik TV.